semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang dimiliki oleh PT Pertamina. Apakah saham ini masih murah? Harganya 400-an dan potensi bagi dividen hingga 9%. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham Elsa atau PT El Nusa, yang merupakan request dari subscriber Baca Saham. Topik pertama, analisa harga saham dan valuasinya. Pertama kita lihat dari probabilitasnya, di mana dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup baik dengan angka probabilitas 60%. Artinya, 3 dari 5 tahun terakhir harga sahamnya mengalami peningkatan. Sebagai catatan, di bulan April saham ini punya probabilitas yang baik dengan angka 80%, tapi di bulan Maret dan di bulan November probabilitas kenaikannya cukup kecil dengan angka 20% saja. Untuk historikal harga sahamnya saat video ini dibuat di angka 410, mirip seperti harga di tahun 2021 dan 2018. Jika kita bandingkan dengan historical PBV-nya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa dengan harga saham yang sama, PBV saham Elsa ini terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang berarti kinerja ekuitasnya bisa dikatakan terus bertumbuh selama beberapa tahun terakhir ini. Untuk proyeksi harga sahamnya, jika mengasumsikan harga saham setara di tahun 2018 dan tahun 2021 dengan PBV 1 kali, berarti ada kemungkinan harga saham Elsa bisa naik hingga Rp593. Tapi ingat, ini hanya proyeksi, bisa saja benar, bisa juga salah. Topik kedua, proyeksi dividen. Nah, jika teman-teman melihat kinerja di tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sekitar 42%. Dan jika kita masukkan angka itu ke dalam dividen, maka diproyeksikan dividen yield Elsa akan naik dari yang awalnya 6,3 menjadi 9% karena terjadi peningkatan laba di tahun 2023 ini. Tapi itu dengan catatan dividen payout rasionya sama dengan tahun sebelumnya. Topik ketiga, kinerja Q3 tahun 2023. Nah, pertama kita lihat dari kasnya dengan nominal 1,8. Dan jika kita bandingkan dengan angka liabilitasnya, itu berarti perusahaan harus butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Apalagi mayoritas hutang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Dan hal itu tentu akan berpengaruh kepada cash flow perusahaan. Sebagai catatan, rasio DER saham ini sudah tinggi dengan angka 115%, yang berarti hutangnya jauh lebih besar dibandingkan ekuitas yang mereka miliki. Nah, mayoritas ekuitasnya berasal dari saldo laba yang belum dicadangkan penggunaannya. Sekarang kita lihat dari kinerja laba ruginya. Pendapatan Elsa mengalami peningkatan di tahun 2023 ini. Begitu juga dengan beban pokok pendapatannya. Tapi laba brutonya masih bisa tumbuh dari 658 menjadi 867. Karena secara nominal peningkatan pendapatan jauh lebih besar. Nah, hal itu berdampak kepada laba periode berjalan yang naik signifikan dari 290 menjadi 406 di tahun 2023 ini. Nah, ini merupakan kabar gembira karena perusahaan ini mampu meningkatkan kinerjanya di tahun 2023, khususnya dari aspek laba ruginya. Topik keempat, poin tambahan. Yang pertama, Elsa ini merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 1969 dan berfungsi sebagai penunjang operasional Pertamina dalam hal pemeliharaan serta perbaikan alat komunikasi elektronik, alat navigasi, dan sistem radar yang dipakai pada kapal Pertamina. Nah, perusahaan ini merupakan anak usaha dari PT Pertamina. Sebagai catatan, rincian penjualannya mayoritas berasal dari PT Pertamina juga dengan nominal sekitar 49%. Artinya setengah dari total penjualan Elsa disumbang oleh PT Pertamina itu sendiri. Kemudian untuk kinerja harga sahamnya selama tahun 2023 sudah naik 31% dan dalam 5 tahun terakhir naik 20%. Topik kelima, poin minus tentang saham ini. Yang pertama, NPM-nya cukup rendah dengan angka 4,5% saja, yang berarti margin bersihnya cukup rendah. Selain itu, rasio DER-nya sudah tinggi, yang mana berarti hutangnya lebih besar dibandingkan modal saham ini. Poin minus berikutnya, teman-teman bisa lihat mayoritas hutang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan saldo kasnya belum mampu mengcover hutang jangka pendek mereka, sehingga berarti perusahaan ini butuh sumber dana yang lain untuk melunasi terlebih khusus hutang jangka pendeknya yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun.
Nah, demikianlah pembahasan singkat saham Elsa. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list e-book baca saham. Pertama, strategi nabung saham. Kedua, The Stock Market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.